Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan coba ngoprek di Azure ya, di Azure, di cloud providernya Azure ya. Untuk kali ini kita coba mau bahas tentang manajemen virtual network ya, virtual network. Jadi untuk di Azure ya, jadi nanti untuk untuk di cloud. Jadi di cloud itu kita bisa manajemen yang namanya virtual network. Jadi kita bisa membuat network di dalam akun kita masing-masing. Di sini di Azure untuk virtual networknya disebut dengan VNet ya, disebut dengan VNet. Yang di beberapa cloud provider yang lain seperti Azure seperti AWS namanya adalah VPC, Virtual Private Network. Sebenarnya secara konsep itu sama ya, secara konsep adalah sama. Di sini nanti ya kita akan main-main dengan virtual network, kemudian nanti juga kita akan sampai ke peering. Jadi peering untuk komunikasi antar virtual network ya. Jadi kita bisa nanti komunikasi antar virtual network. Di sini secara konsepnya untuk implementasi untuk manajemen sebuah virtual network ya, virtual network di Azure namanya adalah virtual network. Kemudian nanti secara konsep virtual network di sini sama dengan di jaringan fisikal ya, jaringan fisikal. Di jaringan real itu sebenarnya konsepnya sama. Jadi nanti di dalam virtual network nanti diimplementasikan bisa IPv4, V6, maupun nanti kita juga akan bisa melakukan subnetting ya, pemecahan dari blok network. Kemudian nanti juga ada pengalamatan public, ada pun nanti juga ada pengalamatan private IP address gitu ya. Kemudian nanti virtual network dia akan dideploy atau dia akan dijalankan itu tergantung dari data center mana yang dipilih, jadi regionnya ya, jadi region yang nanti Anda pilih. Di sini nanti Anda perlu perhatikan bahwa antara virtual network dan virtual machine, ketika Anda nanti membuat virtual network misalkan di Australia ataukah di US, maka nanti ketika Anda mau menggunakan virtual network itu, maka VM Anda itu juga dalam satu region, dalam satu data center yang sudah dibangun ya. Itu, dan di sini secara garis besar ya, gambarannya adalah ada sebuah virtual network. Kalau virtual network itu bisa dikatakan adalah space address atau mayor networknya gitu ya, mayor networknya. Dari mayor network ini nanti akan dipecah menjadi kecil-kecil yang namanya adalah subnet ya. Jadi ada mayor network, kemudian mayor networknya itu nanti akan dipasang di sebagai VNet atau virtual network. Kemudian dari virtual network itu akan dipecah menjadi kebutuhan dari kebutuhan resource network yang Anda butuhkan di dalam cloud Anda, yang namanya nanti adalah subnet gitu ya, ada subnet. Dari virtual network itu akan dipecah menjadi beberapa subnet sesuai dengan kebutuhan ya. Subnet terkecil yang sudah saya cek itu, subnet terkecil yang bisa dibuat itu adalah /29 ya, 29 itu support. Dan mayor network paling besar itu adalah /16 ya. Nanti kita pecah-pecah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita butuh perfect berapa gitu ya. Lah di sini nanti
ada subnet, kemudian dari subnet itu nanti di dalamnya pasti di dalam subnet itu nanti dia akan di attach atau dia akan disambungkan itu dengan VM ya, akan disambungkan dengan virtual machine, dan di virtual machine nanti dia ada pengalamatan IP private dari subnet ini, dan nanti ada pengalamatan IP public yang nanti dari Azure-nya langsung seperti itu. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Kemudian Anda perhatikan bahwa region dari region dari virtual network nanti dia harus sama atau dia dalam satu region dengan VM. Jadi ketika saya membuat VM di US, maka nanti virtual network yang bisa saya gunakan itu adalah virtual network yang ada di US seperti itu, gitu ya. Oke, kemudian konfigurasinya seperti ini ya. Jadi nanti di account Anda masing-masing di Azure itu kita bisa membuat beberapa virtual network kan, gitu ya. Kita bisa membuat beberapa virtual network, bisa membuat beberapa VNet. Di dalam VNet, dalam virtual network itu nanti kita akan bisa membuat subnet ya di dalamnya. Lah di sini di dalam virtual network ataukah di cloud provider yang lain di punyanya AWS ya, virtual PC itu adalah subnet yang berada di dalam satu virtual network, nanti dia otomatis bisa komunikasi. Jadi misalkan di sini ya, di sini contohnya ada front end sama back end. Dia ada VM lah antara front end dan back end ini, walaupun dia beda subnet ya. Kalau di dalam di dalam jaringan real beda subnet, berarti tengahnya harus ada router gitu ya. Ada router untuk bisa komunikasi. Tetapi di sini nanti antara front end dan back end itu dia sudah langsung bisa komunikasi ya. Langsung bisa komunikasi karena dia di dalam satu virtual network gitu ya. Dia bisa komunikasi. Di sini juga sama, di sini ada VM2 ya, VN2 ya, VNet 2 ya, virtual network 2. Ada subnetnya otomatis bisa komunikasi. Tetapi kalau antara virtual network 1 dengan virtual network 2 untuk komunikasi dia butuh yang namanya pairing ya. Pairing untuk komunikasi antar VNet. Jadi antar VNet yang beda VNet itu untuk komunikasi tidak bisa secara langsung, maka nanti kita harus buat yang namanya pairing. Pairing itu seperti kita routingkan lah ya, kita routingkan. Jadi nanti dari VNet mana, tujuan ke VNet mana kita arahkan gitu. Itu adalah untuk pairingnya. Kemudian nanti juga sama ya. Jadi nanti ketika Anda membuat VNet ya, virtual network, nanti ada yang namanya NIC ya, NIC. Jadi ada NIC-nya ya, ada NIC-nya. Jadi NIC nanti untuk pengalamatan ya, pengalamatan private maupun pengalamatan public ya. Jadi nanti ketika Anda buat VNet, membuat virtual network ini ya, virtual network, nanti ketika Anda mau hapus itu Anda harus menghapus dulu interface-nya ini. Jadi ketika kita membuat virtual network, nanti interface-nya juga akan ada ya, akan ada lah. Nanti ketika mau hapus, nanti kita harus buat network interface card-nya dulu ya. Gambarannya seperti itu. Ini juga sama tadi ya, ada beberapa. Jadi ini otomatis ya, ini adalah ketika dia dalam satu virtual network, maka dia seperti dalam satu router, sistem router yang sama. Jadi seperti sudah ada virtual root yang di dalamnya yang menghubungkan antar subnet yang ada. Oke ya, seperti itu untuk gambarannya. Jadi ada
virtual network, di dalamnya ada subnet ya, di dalamnya ada pecahan kecil-kecil, kemudian di dalam subnet nanti ada yang namanya VM yang kita jalankan seperti itu. Oke, kita untuk nyoba ya, Anda bisa masuk ke dalam Azure Anda masing-masing, kemudian Anda bisa masuk ke, Anda bisa cari di sini ya, di virtual network ya, ataukah Anda cari di sini virtual ya, virtual network. Oke ya, kita bisa bangun di sini virtual network ya. Kita bisa create, di sini ada create, kita create virtual networknya ya. Kita buat virtual networknya di sini. Saya buat resource groupnya, misalkan saya membuat virtual network untuk web server data ya, web server ya, untuk web server ya, web server Australia ya. Ini nanti akan saya tes di Australia ya. Oke ya, web server Australia. Kemudian untuk instant detailnya ya, instant detailnya saya kasih juga sama ya, net web server Australia ya, Australia. Kemudian di sini regionnya jangan lupa saya pakai Australia ini ya, pakai Australia karena nanti di VM itu ada beberapa template yang bisa kita gunakan adalah di region ini ya, region ini. Jadi saya buat di Australia. Oke, kemudian tinggal next, kita ke IP. Di sini IP kita bisa buat ini pakai yang default, otomatis kita ada, ataukah bisa Anda ganti gitu ya, bisa Anda ganti apa namanya ya, ganti namanya apa, ganti apa namanya, space IP-nya berapa, pakai 10 1. Tapi di sini nanti jangan lupa di IP di sini gunakan adalah space IP private ya, space IP private, bisa pakai 10, bisa pakai 192.168, bisa pakai 172 ya, silahkan nanti kebutuhan. Saya pakai ini aja dulu defaultnya, nanti saya akan buat dua virtual network ya, satu pakai ini, satunya pakai nanti 192. Oke, kemudian kita sudah pakai ini, kita buat untuk subnetnya. Subnetnya di sini saya ganti ya, di sini adalah web server 1 gitu ya, web 1 gitu ya, grup web 1, save ya. Oke, kemudian saya tambah lagi ya, di sini misalkan web 2 nah, web 2 maksudnya nanti digunakan untuk grup web 2 ya. Di sini saya berarti pecahan dari sini ya, 10.0016, berarti tadi kan 10 0 ya, sekarang 10.1 ya, 10 01 ya, 0/24 ya. Jadi tadi 10.00.000 ya. Kemudian di sini saya teruskan dengan 10.01.0/24. Kita add dah ya. Saya buat 2 aja, nanti bisa kita tambah lagi. Di security group kita bisa konfigurasi bastionnya, DDoS dan seterusnya. Belum kita konfigurasi, kita next saja. Di sini untuk tagsnya ya, kalau Anda mau kasih monggo, ini tidak usah kasih. Kemudian kita nunggu, kita create ya, kita create ya. Kita akan nunggu beberapa saat untuk deploy dari dari virtual networknya. Oke ya, virtual networknya sudah terbentuk, kita bisa lihat dulu ya. Di sini Anda lihat bahwa di sini namanya ya, di sini adalah resource groupnya web server Australia, kemudian lokasinya ada Australia ya, dan seterusnya. Di sini adalah address space-nya, kemudian di sini ada subnetnya atau pecahannya, atau yang nanti akan di-attach ke VM ya. Kita tambah lagi ya, kita tambah lagi untuk virtual networknya
saya nambah untuk virtual networknya. Ya, saya tambah di sini namanya adalah saya buat misalkan DB server gitu ya, DB server Australia ya. Ya, Australia. Oke. Kemudian di sini adalah network DB server Australia. Ya, Australia. Kemudian di sini jangan lupa saya pilih Australia ini. Kemudian next. Nah, di sini saya ganti ya, saya ganti pakai 192.168 192.168.0.0/24 ya, pakai ini biar beda. Oke, saya tambahkan subnetnya, masuknya di sini ada DB server 1. DB server 1 saya pakai 192.168.0.0/24 ya, 192 ya, 192.168, sorry keliru ya. Kita add ya, kita tambahkan yang kedua di sini DB server 2. Di sini 192.168.10/24 ya, 192.168. Oh, ini keliru ya. Di sini saya kasih 16 lah, 16 ya, 16. Di sini saya bentar, ini 0 dulu, 0. Bentar, ini tadi karena dia 16 ya. Bentar, ini kan tadi 24, seharusnya pakainya adalah di bawah, di atas 24 ya networknya. Saya pakai ini tadi, saya buat baru DB server Australia. Oke ya, di sini adalah net DB Australia ya. Di sini saya pilih yang Australia, kemudian saya pakai yang 192.168.0.0/16 ya, tadi keliru. Saya tambah di sini adalah DB server 1. Server 1 di sini pakai 192.168.0.0/24 ya. Kita add ya, kita tambah DB kedua ya, subnetnya DB server 2 ya, 192.168.10/24. Ini keliru ya, titik. Nah ya, kita add dah, kita next, kita disable semua aja untuk security-nya. Next. Oke, kita tunggu bentar, kita create. Oke, kita tunggu bentar. Oke, nanti ketika kita sudah untuk melakukan verifikasi, untuk verifikasi apa namanya yang sudah kita buat, udah. Untuk verifikasi kita bisa masuk ke virtual network. Di sini ada dua, NetDB Australia ya, Net Web Server Australia, ada dua. Jadi ini peruntukannya untuk database, nanti server database, yang di sini nanti untuk server-server web server gitu ya, seperti itu. Di sini ada subnetnya sudah ada.
Di sini juga sudah ada subnetnya. Ya, di sini sudah ada subnetnya. Ini subnetnya ini. Dah. Di virtual networknya sudah, kita tinggal masuk di di virtual mesinnya. Kita bangun virtual mesinnya. Ya. Coba kita cek dulu di interface ya, di interface, network interface. Ya, jadi nanti ketika kita buat di sini, ketika kita nanti buat VM ya, maka nanti di sini akan dibuatkan virtual interface. Ya, interface. Lah, interface itu nanti yang dia akan nyambung ke virtual network. Jadi nanti ketika Anda nanti buat VM, kemudian VM-nya sudah dihapus, kemudian Anda mau menghapus mau menghapus VPC-nya atau virtual network-nya, maka nanti Anda harus menghapus dulu interface yang ada di sini, karena ketika Anda menghapus VM, virtual mesinnya belum tentu nanti dia dihapus juga. Jadi nanti saya contohkan. Oke, kita masuk dulu ke virtual machine, kita tambah, kita buat satu server database, satu server untuk kita buat dulu yang database ya. Oke ya. Di sini otomatis ketika di sini saya pilih, karena tadi ketika di sini saya pilih server Australia karena tadi saya buat grup, kemudian di VM-nya di virtual network-nya tadi sudah saya attach ke Australia ini, otomatis dia nanti otomatis dipilih ini region-nya. Ya. Oke ya, otomatis. Jadi nanti untuk resource group silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, jadi nanti akan lebih gampang. Ya, tidak Anda harus menentukan tadi data centernya di mana dan seterusnya gitu ya. Di sini web server 1 gitu ya. Ini ada web server 1 ya, web server 1 Asia Pasifik Australia, kemudian tadi standar, kemudian ini saya pilih yang 8 GB saja, kemudian di sini SSH-nya saya kasih Rudi Hartono. Oke ya, di sini saya akan pakai yang ada di saya sudah nggak punya, berarti tadi saya hapus semua. Oke ya, saya akan buat lagi untuk keypairnya ya. Keypairnya saya buat di sini Rudi Hartono ya, Rudi Hartono, kemudian SSH saja, nanti kita bisa nambahkan. Next ya, pakai HDD saja ya. Lah di sini nanti kita akan memilih. Lah di sini otomatis karena tadi kita milih di sini adalah grupnya adalah server Australia, kemudian dia otomatis ke attach ke Australia, dan nanti di networkingnya otomatis akan muncul akan muncul virtual network yang berada pada data center yang sama. Di sini ada 2. Di sini otomatis yang ke select adalah yang Australia karena kita menggunakan grup Australia tadi. Ya, kemudian kita tinggal milih aja subnet yang akan kita gunakan itu adalah yang mana. Kita gunakan aja web server 1, kemudian basic SSH dan seterusnya. Next. Kita next tag, enggak usah ya. Oke, akan dilakukan review ya, apakah ada kesalahan. Oke, sudah selesai. Oke ya, kita create. Jangan lupa karena ini tadi punya saya, seluruh public key yang sudah ada di Azure saya hapus, saya harus download lagi nih. Saya download ya, saya download dulu ya, saya download saya download ini kayaknya ya. Ini saya kasih folder baru biar nggak keliru ya. Di sini saya save ya. Nah ini nanti akan di deploy ya, tunggu beberapa saat akan deploy. Lalu nanti kita juga akan buat satu kita
kita apa namanya, kita attach ke virtual network yang DB server gitu ya. Kita tunggu bentar ini biar dia deploy-nya selesai dulu. Oke, sudah selesai. Kita lihat dulu ya. Di sini sudah jalan virtual mesinnya. Kemudian saya dapat IP public ini. Kemudian saya dapat IP private-nya adalah ini. Nih. IP private-nya adalah 10.004. Oke, kita buat lagi untuk virtual mesinnya. Kita sudah ada satu. Kita buat untuk yang DB. Ya, kita buat untuk yang DB. Yang DB kita pilih yang DB server Australia, dia otomatis keisi. Di sini adalah server DB gitu ya, server DB1 misalkan ya, sorry besar aja DB1. Nah kemudian di sini sudah semua, pakai yang 8 GB saja. Di sini saya akan pakai yang existing ya, Rudy Hartono. Di sini namanya Rudy ya, Rudy Hartono. Oke, udah beres. Pakai SSH saja, nanti bisa kita tambahkan kalau butuhan. Kemudian pakai HDD biar nggak cepat habis. Oke, next, tinggal next and yes saja ya. Kemudian di sini otomatis ya, net Australia DB, net DB Australia, otomatis saya tes ke DB server 1 ya. Nah, saya next ya, next, kemudian next. Oke ya, udah review beres, kita create ya. Kita create sambil nunggu. Saya akan membuat dulu untuk private key-nya gitu ya. Kalau kemarin lupa, di video sebelumnya ada. Tadi kan saya public key-nya baru, saya akan load dulu apa namanya, saya mau generate dulu private key-nya ya, private key-nya. Di sini cloud ppt. Di sini tadi key baru, di sini kan saya punya ini ya, saya arahkan ini ya, saya arahkan ini, betul ya, ya betul ya. Open. Oke, coba kita save ya, save private key. Yes, di sini misalkan Rudy Hartono. Oke ya, dah. Coba kita remote ya, kita remote untuk virtual mesinnya yang web server dulu. Kita pakai ini ya, pakai IP publicnya ini, kita pakai putih lagi. Pakai putih ini, kemudian di SSH out kita arahkan tadi ke baru ini. Nah, di sini sudah masuk. Coba ya, Rudy Hartono. Udah masuk ya, beres. Sudosu. Udah beres. Kita masuk yang web server, yang database server. Ya, kita masuk ke database server. Yang ini database server. Di sini saya duplicate saja, duplicate session. Oh, bukan, new session saja. Ya, saya new session di sini ya. Sini IP-nya adalah ini, saya arahkan untuk autentikasinya, untuk private key-nya sama ya. Private key-nya ini open. Oke. Nah, di sini masuk Rudy Hartono. Udah ya. Sudosu. Udah ya. Di sini dia adalah, ini adalah anu ya. Di sini ada web server
Ini database server, kita lihat dulu IP-nya, IP add. Ya, di sini IP-nya 10.004, di sini adalah IP add. Di sini adalah 192 ya, 4. Coba saya ping dari sini, saya ping ya, ping dari sini. Dia nggak mau karena dia beda virtual network ya, beda virtual network. Oke ya, beda virtual network. Oke, untuk menghubungkan ini ke sini, maka kita bisa membuat yang namanya pairing. Untuk membuat pairing itu adalah kita harus terlebih dahulu masuk ke virtual network ya. Kita masuk dulu di virtual network ya, virtual network. Kemudian kita masuk salah satu ya, kita masuk salah satu virtual network, terserah mau yang DB Australia atau web server Australia, monggo silahkan. Kita di sini ada yang namanya ini. Di sini ada yang namanya pairing. Ya, kita klik pairingnya. Lah di sini kita bisa nambahkan. Sebenarnya ini hampir sama seperti routing ya. Di sini pairing link name. Jadi di sini untuk pairingnya ini apa? Ya, kita sesuaikan ya. Kita pengen menghubungkan DB Australia menuju ke web server Australia. Di sini tadi saya kasih nama DB ya, DB Aus ya, to web Aus gitu ya. Ya. Jadi dari DB Australia to web Australia karena dia beda virtual network. Kemudian di sini semua traffic saya allow ya. Kemudian remote networknya mana gitu ya, remote virtual networknya mana, karena saya berada di DB Australia berarti remote networknya itu adalah di web Australia, web ya Australia, web Australia. Kemudian di sini untuk virtual networknya mana ya, virtual networknya mana, di sini kita pilih virtual networknya lah, kita dari DB Australia menuju ke web server Australia ya, kita add. Udah seperti itu toh, udah ya. Oke, dia statusnya updating, dia baru proses ya, baru proses update. Kita tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar ya, kita tunggu sebentar. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, kemudian sambil nunggu coba kita ping ya, kita ping ini, coba kita ping ini, kita ping ke sini. IP-nya adalah tadi adalah 10.4 ya, ping 4. Ini sudah bisa 4. Ini ke sono bisa nggak nih, mana tadi ini? Oh, udah bisa ya, sudah bisa. Ini sudah bisa ngeping ya, ini bisa ngeping ke sini ya, berarti ini sudah pairingnya sudah selesai ya, pairingnya sudah selesai. Kemudian kita mau coba ya, dia sudah connected ya. Kita mau coba sekarang, kita tadi punya web server ini ya, web server ini dengan IP ini, IP 20.23.29.86. Di sini coba saya ping ya dari komputer saya ya, dari sini saya ping ya, saya ping. Di sini saya ping nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena memang dari luar seluruh tadi kita masuk dulu ke sini ya. Di sini ya, di sini kita bisa masuk ke networking ya. Di networking di sini kan ada rule untuk data yang masuk ke server kita.
di sini data yang boleh masuk itu hanya port 22 gitu ya, port 22. Jadi kita dari komputer saya ping ke IP public itu nggak mau ya, nggak mau. Karena apa? Ya ditahan sama ini di rule-nya di sini. Nah di sini agar bisa di ping, maka kita bisa nambahkan, contohnya ini ya, kita nambahkan firewall di dalam networking dari server kita bisa nambahkan add inbound rule. Kemudian di sini ada pilihan source-nya adalah semua IP ya, dari manapun boleh. Kemudian ada source port targetnya dari semua ya, kemudian tujuannya ke semua, custom. Kemudian ini kita pilih protokolnya itu adalah kalau ping itu ICMP ya, ICMP. Kemudian kita perbolehkan name-nya di sini adalah saya kasih ICMP gitu ya. Kita nambahkan kalau ada orang dari luar server ini, dari public itu ngirim data ICMP atau ping atau trace dan seterusnya, maka akan direspon sama server gitu ya. Kita lihat dulu ya, ini ya, ICMP sudah selesai. Di sini harusnya bisa saya ping ya, dia sudah bisa di ping. Oke ya, dia sudah bisa di ping ya, sudah jalan dia ya, sudah jalan ICMP nya. Oke ya, itu apa namanya untuk konfigurasinya ya. Jadi ini tadi saya overview lagi ya. Di virtual machine di sini dia menggunakan dua virtual network yang berbeda. Untuk berkomunikasi antar virtual network yang berbeda, kita bisa menggunakan yang namanya pairing ya, kita menggunakan pairing. Kemudian untuk ketika Anda pengen hapus, misalkan Anda pengen hapus pengen hapus untuk virtual networknya gimana? Di sini berarti untuk web servernya, untuk VM saya itu saya hapus dulu ya, saya delete ya, yes, saya delete aja dulu ya, saya delete otomatis. Di sini punya saya langsung disconnect ya, disconnect ya, saya delete dulu. Jadi nanti untuk menghapus, virtual network di sini kan kita mau punya virtual network di sini. Lah, untuk menghapus virtual network di sini nanti coba ini untuk biar selesai dulu ya, untuk menghapus VM-nya. Ya, dia masih proses, dia masih melakukan eksekusi untuk mendelete dua VM ya. Jadi nanti untuk menghapus kita bisa lihat di sini, ini udah kehapus ya, sudah kehapus. Kita bisa masuk ke virtual network ya. Ini ketika mau hapus, ketika Anda klik kemudian delete, sebenarnya ini saya delete ya. Jadi diklik di virtual networknya, kita delete, yes, dia akan error di sini, bla 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 gitu ya. Intinya adalah bahwa virtual network ini masih digunakan sebuah interface ya, maka kita harus masuk dulu di interface, network interface ya. Anda searching di sini interface gitu ya, interface ya, interface. Lah di sini ada dua ini, ada interface ini ya. Ini tadi kan dia masih mengacu ke 192.168.04 10.04. Nah, ini masih digunakan ini. Jadi kalau ada yang masih nyentol di sini, maka tidak bisa dibuang ya, tidak bisa dihapus. Maka kita hapus dulu virtual interface-nya ini, yes. Satunya juga saya buang, yes ya. Nanti kemudian kalau sudah Anda hapus interface-nya, nanti kita juga harus ngapus subnetnya. Misalkan ini ya, ini saya hapus, bisa nggak ya? Tidak harus ngapus subnet. Tidak harus ngapus subnet, bisa nggak ini?
ya. Ini proses, oh seharusnya bisa ini. Jadi nanti kalau ada pesan error lagi, biasanya harus ngapus subnet satu-satu. Sepertinya ini bisa. Ini juga dihapus. Saya hapus ya. Saya hapus, yes. Ya, seharusnya berhasil nih. Oh iya, bisa. Jadi nanti kalau misalkan ya Anda sudah ngapus interface-nya, ternyata Anda ngapus virtual network-nya itu tetap error, maka nanti coba dihapus satu persatu dari subnetnya. Subnetnya dihapus satu-satu. Oke, seperti itu untuk pagi hari ini berkaitan dengan virtual network ya. Kita manajemen virtual network di Azure. Oke, terima kasih. Selamat, semoga bisa dapat menjadi pencerahan ya. Untuk hari ini saya akhiri, untuk pagi ini saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.